Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qahil fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, marilah pada kesempatan Jumat yang berkah ini, di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah karena masuk dalam 4 bulan yang disucikan oleh Allah atau disebut Arba'atul Ashhuril Hurum. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ibadah, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Karena 3 pokok hal inilah yang nanti kita bawa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab ini menjadi istimewa karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat monumental, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj, sesuai dengan ayat yang saya bacakan dalam mukadimah awal, dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Dari 3 tempat ini, ma'asyiral muslimin, dapat kita ambil sarinya bahwa kita hidup ada di beberapa alam. Lambangnya apa? Lambangnya ketika Rasul di Mekah itu berarti sama dengan lambang alam dunia. Maka kemudian Rasul menuju ke Al-Aqsa, Palestina, transit sebentar. Diceritakan dalam banyak hadis, Rasul mengimami sholat berjamaah bersama nabi-nabi yang pernah diperintahkan oleh Allah di bumi. Ini artinya bahwa alam transit sama dengan alam barzakh. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Disinilah lambang dari alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tatkala Nabi Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sedangkan Isra perjalanan Nabi yang masih di dunia, yaitu dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Tatkala Nabi Mi'raj, di suatu tempat ada yang namanya Mustawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada gemercik air sungai yang luar biasa. Mustawa ini adalah tempat peristirahatan. Menurut sebagian banyak ulama mengatakan bahwa Mustawa ini adalah tempat di mana tempat beristirahat. Lalu Nabi juga melihat
di mustawa itu ada seseorang yang wajahnya itu diliputi oleh nurul arsy. Nur artinya cahaya, arsy adalah tempat bersemayamnya Allah. Jika kita lihat di hotel yang megah, hotel megah di wilayah Surabaya, itu cahaya dari lampu-lampunya sudah luar biasa. Kita masuk stadion, lampunya sudah luar biasa. Tapi ketika kita melihat arsy, hampir banyak manusia umat dari Rasulullah tidak mampu memandang, bagaikan memandang matahari. Ada manusia yang bisa memandang, tapi hanya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki ini wajahnya diliputi oleh nurul arsy. Lalu Nabi terheran-heran, tanya kepada wahai Jibril, siapakah orang itu? Apakah dia seorang malaikat? Lalu malaikat Jibril menjawab, tidak ya Rasulullah. Saking penasarannya tanya yang kedua kali, masyarakat muslimin, siapa dia? Apakah dia juga seorang nabi? Nabi sebelum saya. Dijawab, tidak ya Rasul. Maka yang ketiga bertanya, siapa Jibril itu? Lalu Jibril menjawab, wahai Rasulullah, dia adalah seseorang yang saat hidup di dunia melakukan 3 hal sehingga wajahnya bisa mendapatkan nurul arsy. Lalu Jibril mengatakan, yang pertama amalannya adalah mulutnya, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah bahwa dengan zikir mutmainnah, dari kata-kata mutmainnah artinya jiwa akan menjadi tenang. Dalam ayat lain juga disebutkan, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tatkala kalian selesai melaksanakan sholat, maka jangan lupa berzikir kepada Allah qiyaman, baik itu ketika berdiri, wa qu'udan atau saat duduk, wa 'ala junubihim atau setelah sholat kemudian masuk rumah berbaring, jangan lupa zikir. Maka orang yang lisannya selalu basah dengan zikir inilah yang kelak akan mendapatkan nurul arsy dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana akhir-akhir ini masyarakat muslimin, kita tahu banyak orang yang gelisah karena kejadian di sekitarnya yang luar biasanya. Ketika pulang kerja tidak aman, tidak nyaman, banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi akhir-akhir ini juga banyak terjadi berita tentang penculikan. Ini menjadikan hati tidak tenang. Maka harus diimbangi dengan selalu zikir kepada Allah. Pasrahkan, tidak perlu takut, risau. Pulang kerja gak perlu takut, dimarahi bos gak perlu takut. Cukup introspeksi, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa menenangkan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang selanjutnya yang dimiliki oleh seseorang yang diliputi oleh nurul arsy, yaitu hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya apa? Setiap ada kegiatan masjid, dia selalu ada nomor 1. Istilah dalam Al-Quran adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena Allah sudah berfirman bahwa tidak ada yang bisa memakmurkan masjid. Wong yang tidak diberi iman tidak bisa dia untuk memakmurkan masjid. Yang dijamin oleh Allah bisa memakmurkan masjid adalah mereka yang selalu terpaut hatinya dengan Allah dan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita selalu untuk ikut serta ketika ada kegiatan apapun di masjid. Ketika zikir bersama, ketika ada kajian, apapun kegiatannya, marilah kita selalu pautkan hati kita dengan masjid. Tidak harus selalu jadi takmir, tidak harus selalu menjadi panitia. Jadi apapun kita, ketika
ketika masjid memanggil kita, mari kita bergerak bersama-sama agar kita bisa mendapatkan nurul arsy dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang dia lakukan adalah birrul walidain, sayang kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Luqman menasihati anaknya tatkala hidupnya, maka Luqman kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, hanya orang biasa. Tapi kenapa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Surat Luqman itu menerangkan kisah-kisah Luqman. Karena Luqman orang yang berhasil mendidik putranya dengan nasihat-nasihatnya. Nasihat yang paling dikenal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahdan ala wahdin wa fisalihi fi amaini anishkur li walidain. Di sini ada anishkur li walidain. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tua. Artinya inilah bentuk birrul walidain kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir khutbah ini kita berdoa semoga 3 amalan ini bisa kita jadikan patokan hidup, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah kelak memberi kita nurul arsy di wajah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.